Dalam gelapnya hidup yang penuh cobaan, seorang ayah tunanetra berumur 57 tahun, warga Kota Semarang, tetap menjadi pelita bagi keluarganya. Dengan keterbatasannya, ia merawat putranya yang lumpuh sejak 7 tahun yang lalu, serta istri dan putrinya yang mengalami keterbelakangan mental. Bahkan ia pun berencana untuk menjual rumahnya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang semakin berat. Di tengah kesulitan hidup yang tak kunjung henti, seorang ayah tunanetra bernama Sandiman, warga Kelurahan Pedurungan Tengah, RT 04 RW 01, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, harus terus berjuang untuk anak pertama mereka yang berusia 28 tahun. Anaknya yang bernama Riza Irawan atau yang akrab disapa Wawan, menjalani hidup yang penuh perjuangan. Setiap hari Wawan terbaring lemah di tempat tidur akibat kondisi lumpuh layu. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, hingga buang air, ia bergantung pada bantuan orang lain. Wawan yang dirawat oleh ayahnya, Sandiman, seorang tunanetra, hidup dalam kondisi yang penuh tantangan. Ibu dan adik perempuannya juga menghadapi keterbelakangan mental, menciptakan gambaran kehidupan yang sangat memprihatinkan. Tak hanya kesehatan keluarga yang menjadi beban, namun juga kondisi ekonomi mereka yang jauh dari memadai. Sandiman yang bekerja sebagai tukang pijat hanya mengandalkan upah yang tak menentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kisahnya, Sandiman menceritakan bahwa sejak lahir, putranya sudah sering sakit. Namun sekitar 7 tahun yang lalu, kondisi anaknya tersebut semakin parah hingga mengalami lumpuh layu. Penghasilan yang pas-pasan selalu habis untuk biaya pengobatan, tetapi penyakit putranya tak kunjung sembuh membuat beban hidup mereka semakin berat. Istri Sandiman yang tak pernah berhenti menangis setiap hari merawat anaknya yang tak bisa bergerak, bahkan harus mengangkatnya ke kamar mandi di tengah malam. Keletihan menggerogoti tubuhnya, namun semangat Sandiman dan istrinya tak pernah padam. Sang ayah yang tak kenal lelah ini merencanakan untuk menjual rumahnya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, saya itu sebetulnya kondisi saya itu sudah berat dan berat. Saya itu tunanetra, kok diuji mati-matian Mas. Saya itu anak pertama itu sekarang usianya 28. Itu sejak kecil, sejak usia 3 hari sampai sekarang tuh sudah tidak bisa apa-apa. Ini 7 tahun ini, mulai 7 tahun ini sudah tidak bisa jalan. Jadinya saya ke kamar mandi, mau berak, mau pipis, itu selalu diangkat orang tua sama istri saya. Terus itu selama 7 tahun ini. Dulu yang sebelumnya masih bisa jalan, dulu masih sekolah di SMP itu masih bisa jalan, tapi ya tiap hari step. Saya itu pengobatan itu sampai stres Mas. Dulu sebelum ada BPJS itu benar-benar saya itu stres. Makan aja saya bikin paribasari makan nasi, yang penting ada nasi, lauk seadanya. Karena apa? Karena untuk mengobatkan itu, biar maksudnya anak saya itu biar bisa sembuh seperti teman-temannya. Ternyata tidak bisa. Saya minta dokter yang seperti apa. Kerja tiap hari itu, saya tidak pernah bisa paribasari beli celana itu. Tidak bisa, karena apa? Untuk itu, untuk mengobati. Terus setelah ada BPJS, itu agak ringan. Walaupun tiap itu ada obat yang lain yang tidak dijangkau BPJS, saya harus beli. Baik, itu Pak, dengan kondisi ini infonya Bapak akan menjual rumah ya Pak, kenapa Pak? Ya sebetulnya kemarin itu karena istri saya dan anak saya yang perempuan nangis terus angger tiap ngangkat ke kamar mandi sama saya kan sampai dia jatuh, badannya kan sering meriang karena ya kesel malam-malam baru mulai tidur, baru belum ada setengah jam, ibu, ibu pipis, udah kaget itu terus ngangkat, saya masak, ya sebetulnya ngangkatnya sama saya, tapi karena berat ya sampai jatuh dia terus akhir-akhir ini nangis terus minta dibikinkan rumah di desa gitu loh Mas, di Wonogiri. Kalau di desa kan ada keluarga, maksudnya ada saudara-saudara banyak, jadinya di sana ada yang membantu. Lalu kalau di sini kan mati-matian cuma sama saya istri itu badannya ringkes sekali. Walaupun saya sudah coba seperti apa ya saya kuat-kuatan, susah seperti apa saya kuat-kuatan. Istri saya tiap hari nangis gitu, bikinkan rumah lah, bikinkan pakai uang. Kalau ini dijual, itu cuma bikin rumah, nanti sini sudah tidak ada apa-apa, sudah dijual, nanti saya kerja apa, di sana makan apa, saya gitu Mas. Sementara itu, istri Sandiman, Khalifah, berusia 50 tahun,
hanya bisa pasrah menghadapi ujian yang menimpa keluarganya. Meski penuh kesabaran, hatinya sering hancur melihat putra-putrinya tumbuh jauh dari harapan, tak seperti anak-anak lainnya yang sehat dan normal. Tangisannya kerap terbit seiring dengan perasaan pilu yang tak kunjung reda. Karena Ngangkat itu loh, karena agak itu berat. Mas susah berat. Bismillah, Sudah ini kan rumah di sana, kalau kan belum ada barang, belum ada duit sama. Ibu ngapunten, selain Dek Wawan juga ibu punya anak satu lagi ya Bu? Iya Ya, itu itu tuh, punya satu lagi itu, adik. adiknya itu. Kadang-kadang tak di apa Mas, oh enggak minta-minta apa, pecahnya itu manut aja Mas. Saya kalau diambil sama Allah saya sudah terima loh Mas. Sudah terima saya kalau Dengan kehidupan yang serba sulit, keluarga ini mengharapkan bantuan karena selama ini tak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan.